years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hand. Kita bayangkan hakim, apakah gajinya sesuai dengan standar mereka? Mereka itu belajar itu juga dengan ya cukup mahal ya pendidikannya. Coba sekarang kita kembalikan, akhirnya mereka stres. Dengan stres mereka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah untuk melakukan banyak ketidakadilan. Ketidakadilan itu sebetulnya ya kalau dilakukan sampai taraf wajar masih mending. Tapi kita bayangkan sekarang yang terjadi, hakim itu ya terkenal lebih membela siapa yang punya uang. Itu terkenalnya di luar. Sekarang kita coba untuk hakim pun merasakan perasaan masyarakat. Jadi dari segi gaji, kasihan hakim, betul. Negara memberikan gaji tambahan, itu sudah bagus. Sekarang kita lihat dari segi masyarakatnya. Hakim juga harus tahu bahwa masyarakat juga sangat stres. Dan akhirnya kita harus melihat bahwa apakah seimbang dengan apa yang hakim harapkan seperti yang terjadi sekarang. Kalau harapan kenaikan itu wajar, sangat wajar memang ya perlulah hakim kita hargai, apalagi kalau harus mengatasi koruptor. Jadi masyarakat, kalau hakim bisa membayangkan stresnya masyarakat, itu cukup sangat-sangat berat. Hakim sekarang terkena masalah gaji yang dianggap terlalu rendah. Apakah hakim tahu bahwa ada salah satu putusan pengadilan nomor 313 yang digugat oleh Bluebird, yang dimenangkan oleh Bluebird, yang isinya adalah bahwa seluruh gaji yang pernah dibayarkan harus dikembalikan, seluruhnya, dan itu pun lebih daripada seluruhnya. Jadi artinya kerja itu kerja berat setengah mati, tapi sampai Bluebird begitu berkembang berat, tapi itu pun dengan melalui putusan hakim bisa wajib dikembalikan. Kembalikannya itu putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Jadi artinya karena ini sudah sepenuhnya dimenangkan, maka artinya sejak sekarang orang bisa menggunakan rumus ini bahwa seluruh gaji harus dikembalikan. Ini bukan berarti bahwa hakim jangan naik, tapi hakim harus ikut merasakan supaya jangan berlebihlah dalam membela suatu ketidakadilan. Lalu kita lihat lagi bahwa memang betul ini sangat dibutuhkan supaya koruptor diberantas. Kalau koruptor sebagian aja betul-betul diberantas, yang terjadi apa? Uang hasil korupsi bisa dibagi sebagian untuk gaji hakim, sebagian untuk masyarakat yang mereka juga ikut membela mendapatkannya. Tapi kalau itu tidak terjadi, bagaimana? Kalau kita lihat dalam pengalaman sebelumnya, kenaikan gaji belum tentu membawa akibat pada prestasi kerja yang kita harapkan. Jadi mungkin naik hanya sedikit, tapi kita harapkan kenaikan yang lebih besar. Jadi yang harus dilakukan adalah, atau bukan harus ya, usulan untuk dilakukan adalah kenaikan gaji disertai pengawasan ketat, dan bagi yang melakukan tindakan yang terlalu keterlaluan itu mestinya dilakukan tindakan. Karena kita lihat seperti peristiwa di Ronald, apa bukan keterlaluan seperti itu. Jadi belakangan mulai cukup keterlaluan. Memang hasilnya banyak sekali. Karena itu diragukan, atau ya mungkin bukan diharapkan dengan kenaikan gaji hakim bertindak lebih adil. Tapi selain keadilan, ada pengawasan untuk melakukan pemecahan hakim. Karena bagaimanapun juga inilah sifat manusia. Tidak otomatis dengan kenaikan gaji akan menaikkan prestasi. Sebetulnya kita pada saat sekarang sulit untuk meminta asupadan ya, karena memang sudah keterlaluan. Ini kan berjalan secara bertahap. Mereka juga secara bertahap sudah mengharapkan sesuatu yang terlalu tinggi. Jadi minta kita sama-sama lah
kita sama-sama menderita. Masyarakat menderita, hakim oke, nggak usah berlebih menderitanya, tapi dinaikkan, tapi juga ekstra-ekstra itu jangan diterima. Jadi hakim juga betul-betul bertindak jauh lebih adil daripada sekarang. Itu memang sekarang terjadi begitu. Itu sudah sangat nyata dan sangat diakui. Tapi itu bukan berarti di Indonesia begitu. Ini dibentuk menjadi seperti itu. Jadi suatu karakter itu bisa dibentuk oleh situasi. Bahwa situasi mengizinkan, tidak ditangkap, dan bahkan mereka yang terlalu berani untuk bertindak tidak adil, terkenal juga mereka justru yang naik pangkat. Jadi apa yang menyebabkan itu? Bukan masyarakat Indonesia, bukan. Tapi penyebabnya adalah bagaimana mereka ditindak jika melakukan suatu kesalahan. Pada saat sekarang dianggap bahwa uang adalah segala-galanya. Karena itu mereka juga lebih baik dapat uang. Karena dapat uang, mereka juga terkenal tidak ditangkap. Kalaupun ditangkap, terkenal kalau punya uang, maka penangkapannya hukuman penjara tidak dilakukan di penjara. Tapi untuk hakim kan juga tidak ada penjara. Jadi sekarang coba perbaikilah semuanya. Kita sama-sama memperbaiki. Jangan membuat masyarakat terlalu menderita. Itu pun minta kenaikan, tapi sama-sama. Kenaikan gaji dianggap wajar karena mereka harus bekerja keras. Tapi keadilan juga diminta demi untuk perasaan masyarakat. Pesan saya pribadi adalah bahwa saya setuju sekali dan senang jika hakim dinaikkan gajinya. Karena untuk standar mereka dan tugas mereka rasanya memang kurang. Namun, cobalah juga untuk mengikuti perasaan masyarakat, termasuk masalah saya itu sebagai suatu contoh. Bukan saya paling menderita, bukan. Yang lain juga banyak menderita. Tapi suatu contoh yang sangat ekstrim, bahwa saya oleh Bluebird diminta untuk mengembalikan seluruh gaji yang pernah saya terima selama bertahun-tahun bekerja. Dan itu pun diterima. Alasannya apa? Alasannya hanya atas permintaan dari sekretaris, pernyataan dari sekretaris. Tapi saksi-saksi lain semua mengatakan bahwa sayalah yang paling banyak bekerja. Kok bisa kalah hanya karena kekuasaan seperti yang terkenal sekarang. Kekuasaan berada di atas hukum. Kembalikanlah. Diharapkan ada hakim juga mengembalikan bahwa kekuasaan berada di bawahnya dan hakim berani mengungkap jika ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh penekanan dari kekuasaan.